Lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai pemajakan atas penghasilan berupa dividen, bunga, dan royalti. Ketiga penghasilan ini saya gabung di satu pertemuan agar pembahasannya lebih ringkas, karena ketiga jenis penghasilan ini cukup mirip antar satu dengan yang lain. Yang pertama, dividen. Dividen itu seperti yang sudah teman-teman ketahui juga, bahwa ini merupakan bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham. Oke, tentu saja tidak semua laba dari perusahaan dibagikan ke perusahaan. Ya. Hanya, bisa semuanya, bisa sebagian saja, atau bisa juga tidak dibagikan dividen sama sekali. Ini tergantung dari kebijakan perusahaan mengenai pembagian dividen kepada para pemegang saham. Ya. Dalam konsep pajak internasional atau dalam konsep perjanjian pajak, yang dimaksud dengan dividen yaitu dividen yang dibayarkan oleh perusahaan yang merupakan subjek pajak dalam negeri dan negara sumber. Oke. Jadi negara sumber ini maksud dengan negara sumber, yaitu negara tempat perusahaan yang membayarkan dividen. Oke. Sedangkan negara lainnya atau negara domisili yaitu negara yang merupakan tempat dari pihak yang menerima dividen. Berarti dalam deskripsi, dividen itu dibayarkan dari negara sumber kepada negara domisili. Ya. Konsep ini mesti teman-teman perhatikan agar nanti kita bisa bedakan nih hak pemajakannya siapa yang berhak, negara sumber atau negara domisili. Ya, sekali lagi negara sumber adalah tempat dari perusahaan yang membayarkan dividen, sedangkan negara domisili merupakan tempat dari pihak yang menerima pembagian dividen tersebut. Sebagai contohnya ini merupakan konsep dividen dari perjanjian pajak. Saat negara A dan negara B memiliki perjanjian pajak, kemudian PTB yang merupakan perusahaan yang berdomisili di negara B membayarkan dividen kepada PTA yang berkedudukan di negara. Dalam konsep ini, maka negara B merupakan negara sumber. Oke. Negara sumber. Oke. Tulisan bagus banget. Negara sumber. Sedangkan negara A dalam hal ini negara negara A merupakan negara domisili karena PTA yang merupakan penerima dividen berkedudukan di negara A. Lain halnya dengan ilustrasi pada slide ini. Misalkan pada slide ini PTB merupakan sebuah perusahaan yang berkedudukan di negara A. Ya. PTB melakukan usaha yang mendapatkan penghasilan dari negara B. So, PTB menjual produk-produknya dari negara B. Ya, maka PTB mendapatkan penghasilan. Uang tersebut sebenarnya dibayarkan oleh para penduduk negara B. Kemudian PTB sebagian sahamnya dimiliki oleh PTA. Pembayaran dividen dari PTB ke PTA tidak termasuk dalam ruang lingkup tax rate yang kita bahas. Kenapa? Karena pemberi dividen yaitu PTB dan penerima dividen yaitu PTA, keduanya berada di negara A. Ya. Keduanya berada di negara A. Maka negara B tidak bisa dibilang sebagai negara sumber, meskipun penghasilan dari PTB berasal dari negara B. Ya. Namun dalam hal ini konsep ruang lingkup dividen tidak berlaku untuk ilustrasi ini. Kenapa? Karena yang dilihat adalah pemberi dividen dan penerima dividen. Di dalam hal ini tidak berlaku konsepnya. Tidak ada, negara B bukan negara sumber, dan kita juga tidak bisa bilang negara A adalah negara domisili, karena konsep dari
tax treaty tidak berlaku untuk ilustrasi kali ini. Nah, beberapa prinsip pemajakan atas penghasilan berupa dividen yaitu ada beberapa ya. Yang pertama diatur adalah bahwa dividen dari negara sumber ya, yang dibayarkan kepada penduduk di negara domisili hanya dapat dikenakan di negara domisili. Ini adalah prinsip yang pertama. Kalau bahasa di tax treaty-nya, kata-katanya adalah shall be tax only gitu biasanya. Ini hanya dapat dipajaki di negara domisili. Namun kemudian baik di OECD model maupun di UN model ada ketentuan, ada klausul bahwa penghasilan berupa dividen juga dapat dikenakan pajak di negara sumber. Ya. May be tax. Ya. Dapat dikenakan pajak di negara sumber dengan tarif yang disepakati. Ya, ini konsep keduanya, bahwa sebenarnya seharusnya dividen itu hanya dikenakan di negara domisili saja. Namun ketentuan mengatur bahwa dapat dikenakan pajak di negara sumber tergantung dengan perjanjian pajak antara kedua negara. Ya, nah ketiga ini agak spesial menyangkut ke konsep BUT yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jika dividen dari perusahaan negara sumber mempunyai hubungan efektif dengan BUT, ya, maka dividen tersebut dianggap sebagai bagian dari penghasilan BUT. Jadi nanti kalau dividennya dibayarkan kepada pihak lain yang mempunyai hubungan efektif dengan BUT yang ada di negara sumber, maka dividen tersebut dianggap sebagai bagian dari penghasilan BUT. Artinya, dividen tersebut akan dianggap sebagai laba usaha dan akan dikenakan pemajakan atas laba usaha, sebagaimana sudah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Nah, tadi prinsip nomor 2 yang menyatakan bahwa dividen may be taxed di negara sumber hanya berlaku jika ya, perhatikan, penerima dividen merupakan subjek pajak dalam negeri yang mengadakan perjanjian dengan negara sumber. Artinya, jika ada negara A dan negara B dan pemberi dividen adalah negara A, maka prinsip may be taxed ini hanya berlaku jika si penerima dividen merupakan penduduk atau residen dari negara B. Ya, penting. Kalau ternyata dia bukan dari negara B ya nggak berlaku. Ya, dan dia merupakan beneficial owner, artinya memang orang yang benar-benar memiliki menerima manfaat dari pembagian dividen tersebut, bukan hanya membentuk perusahaan kaleng-kalengan gitu ya, yang ditujukan untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak yang berlaku antar dua negara. Nah, tadi dikatakan juga di slide sebelumnya bahwa may be tax kan ya, dengan tarif tertentu. Nah, di OECD model diatur bahwa tarifnya maksimum berarti paling banyak tarifnya itu untuk dikenakan di negara sumber itu hanya 5%. Ya. Jika si beneficial owner, si orang yang menerima dividen itu kepemilikannya setidak-tidaknya 25%. Jadi bisa jadi dia memiliki semuanya 100% atau memiliki 50% atau hanya punya 25%. Maka tarifnya maksimal 5%. Karena maksimum bisa jadi lebih rendah dari 5%. Ya. Ini disebut dengan yang namanya dividen partisipasi. Oke. Nah, ketentuan berikutnya menyatakan bahwa tarifnya maksimum 15%. Jika si penerima dividen itu kepemilikannya di bawah 25%. Misalnya dia memiliki 24,97%, maka tarifnya maksimum 15%-nya. Ini adalah tarif maksimum. Jadi kemungkinan lebih rendah, tidak bisa lebih tinggi. Nah,
Untuk yang kasus kedua ini disebut dengan namanya dividen portofolio. Oke. Ini ada infografis yang bagus sekali, saya ambil dari file PDF yang dipublish oleh dari Darussalam Tech Center mengenai pemajakan, mengenai perjanjian pajak, dan ini fokus di bab mengenai dividen, bahwa alokasi hak pemajakan bagaimana kita bahas di slide sebelumnya itu sudah diatur sedemikian rupa agar menghindari pajak berganda. Mengapa? Karena negara sumber maybe tax dapat memajaki dan negara domisili juga memajaki. Agar tidak terjadi pemajakan berganda, maka yang pertama adalah negara sumber pemajakannya dibatasi. Ya, maksimum 5% atau 15%. Kita bahas sebelumnya. Ya. Nah, atau kemudian di negara domisili ya, juga diatur skema menggunakan kredit pajak yang sudah kita bahas di mungkin pertemuan sebelum TS ya, mengenai kredit pajak. Oke. Jadi pada akhirnya dua konsep ini di negara sumber maupun negara domisili memastikan bahwa tidak ada pemajakan berganda atau double taxation dari penghasilan berupa dividen. Ya, jadi konsep pemajakan terbatas di negara sumber dan pengkreditan pajak di negara domisili itu tujuan untuk memastikan bahwa si penerima dividen tidak dikenakan pajak dua kali atas penghasilan yang sama. Nah, berikutnya yaitu penghasilan berupa bunga. Nah, di OECD model, Open Union model, dijelaskan bahwa konsep atau definisi dari bunga yaitu merupakan satu penghasilan dari semua bentuk jenis tagihan atas piutang. Oke, semuanya. Itu dimaksud dengan kategori bunga. Yang kedua adalah penghasilan dari sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah. Misalnya kalau pemerintah Amerika Serikat menerbitkan yang namanya Treasury Bond atau T-Bond gitu ya. Termasuk juga di Indonesia juga mengeluarkan obligasi pemerintah. Dan juga penghasilan dari obligasi-obligasi terbitkan oleh perusahaan, namun tidak termasuk denda karena keterlambatan pembayaran. Nah, jadi kalau ada keterlambatan pembayaran, dendanya dapat dikeluarkan dari penghasilan yang dimaksud dengan bunga. Dalam konsep pemajakan artinya pembayaran denda tidak dikenakan pajak yang termasuk penghasilan yang dimaksud dengan bunga. Bagaimana atau siapa yang boleh memajaki atas penghasilan berupa bunga ini? Ini sama dengan konsep di dividen, bahwa penghasilan berupa bunga may be tax dapat dikenakan pajak di negara sumber, ya. Dan karena dapat dikenakan pajak, konsekuensinya adalah tidak bersifat eksklusif, hanya sebagian dari penghasilan tersebut yang dapat dikenakan pajak, ya. Nah, tarifnya di OECD model tentukan bahwa tarifnya 10% maksimum, ya. Dan di UN model tidak dibatasi dengan suatu persentase tertentu, namun hanya diatur bahwa itu menggunakan atau melalui proses negosiasi. Jadi lebih fleksibel dengan menggunakan UN. Ini adalah contohnya, misalnya si negara A itu merupakan negara domisili dari pemberi hutang, dan negara B adalah orang yang membayarkan hutang ke si pemberi hutang, ini bank misalnya. Dalam hal ini maka negara sumber adalah negara B, negara sumber, dan negara domisili adalah negara A. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah royalti. Nah, kita sering dengan kata-kata royalti. Royalti atas lagu, atas film. Royalti itu adalah pembayaran atas penggunaan aset tidak berwujud. Termasuk juga hak kekayaan intelektual.
paten, dan lain sebagainya. Ini merupakan definisi yang sering kita dengar secara umum. Ya. Nah, dalam OECD model dijelaskan bahwa definisi dari royalti yaitu, saya bacakannya, setiap jenis pembayaran yang diterima sebagai imbalan atas penggunaan atau atas hak untuk menggunakan hak cipta sastra, hak cipta seni, hak cipta karya ilmiah, film sinematografi, paten, merek dagang, pola atau model perencanaan, rumus rahasia, misalnya resep, atau cara pengolahan, atau untuk informasi di bidang industri perdagangan atau pengalaman ilmu pengetahuan. Oke, ini adalah definisi dari royalti. Sudah cukup luas nih, disebutkan masing-masing bahwa penghasilan royalti ini cukup luas. Nah, kalau boleh kita simpulkan bahwa sebenarnya royalti ini ada dua, yaitu pembayaran atas imbalan penggunaan hak cipta. Jadi yang sudah jadi hak ciptanya, musik, lagu, film, ya. Atau bisa juga atas penggunaan informasi di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. Nah, informasi ini bisa berupa cara mengolah, cara menggunakan mesin, cara menggunakan sebuah sistem informasi laporan keuangan, dan lain sebagainya. Oke? Jadi tidak harus berbentuk suatu produk dari kekayaan intelektual. Sedangkan definisi di UN model kita lihat juga banyak, namun untuk kata-kata yang saya berikan huruf tebal itu merupakan definisi yang tidak terdapat di OECD model. Sekali lagi kita lihat UN model memberikan definisi penghasilan yang lebih luas dibanding OECD model. Mengapa demikian? Kita tahu bahwa di bahasan sebelumnya bahwa UN model itu lebih berpihak kepada negara berkembang. Ya, apa contohnya? Ini adalah salah satu contohnya. Para pemilik hak cipta intelektual atau para pemilik hak kekayaan intelektual, para pemilik film, para pemilik seni, umumnya ada di negara-negara berkembang. Sehingga penerima royalti, para pemiliknya adalah negara-negara maju. Para penerima royalti itu umumnya adalah para residen di negara-negara maju. Dan para pembayar royalti itu umumnya adalah yang selain negara maju. Mengapa UN model memberikan definisi yang lebih luas? Artinya, penghasilan yang diakui sebagai objek pajak di UN model itu lebih besar. Lebih banyak kemungkinannya untuk mengenakan pajak atas definisi royalti ini dibanding konsep definisi yang ada di OECD model. Jadi sekali lagi kita melihat bukti bahwa memang UN model lebih berpihak pemajakannya, konsep pemajakannya lebih berpihak kepada pemajakan di negara berkembang. Jika kita menggunakan OECD model, maka semua penghasilan yang ada di garis yang di huruf tebal ini tidak termasuk dalam penghasilan yang dimaksud dengan royalti. Sedangkan di UN model masuk. Jadi kemungkinan untuk memajaki penghasilan yang berupa royalti jika perjanjian pajaknya berdasarkan pada UN model, kemungkinan pemajakan bagi negara sumber itu lebih besar. Dan biasanya dalam kasus royalti, maka negara sumber itu adalah negara berkembang. Dan negara berkembang diberikan hak pemajakan yang lebih luas oleh UN model. Nah, sama dengan pembahasan tidak saya ulang secara detail lagi, sama dengan dividen dan bunga, maka hak pemajakan atas royalti itu bagi negara sumber terbatas. Ya, artinya hanya menggunakan persentase tertentu saja, tidak seperti pemajakan untuk harta tidak bergerak, sebagaimana sudah kita bahas di materi sebelumnya. Ya, dan hak pemajakan royalti ini melalui skema output. Jadinya negara sumber memotong penghasilan yang akan dibayarkan kepada si penerima royalti di negara domisili. Oke, selasa konsepnya cukup kita bahas secara
umum saja. Oke, yang jelas teman-teman sudah memahami bahwa konsep pengertian definisi dari dividen, bunga dan royalti, kemudian prinsip pemajakannya dari dividen, bunga dan royalti, dan bagaimana hak pemajakannya. Oke, saya rasa materi cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu di materi yang berikutnya.